bersama untuk kita memuji dan besarkan nama Tuhan. Ibadah mulai awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami beralaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Langsung saja kita sama pujian kita. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Terima
Yesus Kristus Ibu Baili doa untuk firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus atas segala kebaikan. Memang benar Tuhan, Engkau selalu baik, Engkau selalu baik dan baik senantiasa Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih kepadamu di sore hari ini Tuhan. Karena kemurahan-Mu kami ada sehat, kuat, selamat. Ini semua bukti kasih kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat peliharaan di sepanjang hari ini Tuhan. Dan lebih-lebih Tuhan, hari-hari ini Tuhan tolong kiranya Engkau berkati kami, berkati secara rohani Tuhan, karena apapun bisa saja terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati juga setiap hati hamba-Mu yang datang di sore hari ini. Lebih-lebih hamba-Mu yang sebentar mau menyampaikan kebenaran dari firman-Mu. Kiranya Engkau urapi dengan kuasa Roh-Mu Tuhan. Pakai lebih hari lebih heran untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bersyukur kepada Tuhan kita boleh kembali beribadah. Hampir setiap sore hujan, dan puji Tuhan hari ini Tuhan izinkan kita untuk beribadah. Tadi pagi saya berdoa, nggak berdoa untuk supaya terang, tapi saya berdoa Tuhan kirimkan anak-anak Tuhan untuk beribadah. Apa artinya kalau terang tidak beribadah ya? Jadi mending hujan-hujan sekalipun tetap datang beribadah, itu yang penting. Puji nama Tuhan. Ayub pasal 23. Ayat ini bukan ayat yang asing bagi kita, sudah sangat asing. Tapi saya mau ajak untuk kita melihat ayat ini. Ayat yang ke-10 sudah ketemu, kita baca bersama. Ayub pasal 23 ayat yang ke-10 sudah ketemu. 1, 3. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku, aku akan timbul seperti emas. Sekali lagi. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku, aku akan timbul seperti emas. Katakan amin. Amin. Pujikan nama Tuhan. Di tengah-tengah penderitaan Ayub, di tengah-tengah perjuangan Ayub melawan rasa sakit yang mengerikan, bukan kusta ya, tapi ngalang-ngalai kusta, borok yang sekujur tubuh dari ujung rambut sampai telapak kaki. Teman-temannya yang tadinya datang untuk mengucapkan bela sungkawa akhirnya berubah dari rencana yang baik, akhirnya malah mengolok-olok Ayub. Ayub, kamu itu memang ternyata kamu itu orang berdosa, kamu kaya, ternyata mungkin kamu korupsi ya. Gitu. Makanya teman-temannya langsung menuduh bahwa apa yang dialami oleh Daud itu adalah tulah, bahwa apa yang dialami oleh Ayub itu adalah hukuman atas keberdosaan Ayub. Jadi teman-temannya Ayub ini yang awalnya datang untuk mau mengucapkan bela sungkawa, namanya ikut bela sungkawa itu apa sih? Turut merasakan begitu ya. Tapi akhirnya begitu lihat Ayub seperti itu, tidak turut merasakan, ya korni saudara. Dapat dibayangkan apa yang dirasa oleh Ayub di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah dia merasa bahwa
Tidak ada yang salah daripada aku. Walaupun mungkin dia juga tidak merasa bahwa dia adalah seorang yang paling saleh. Tetapi tentunya kadang kita bisa mengukur kan. Kalau mungkin ada sesuatu di dalam kehidupan kita, ada sebuah pertanyaan, apa sih salahku, apa sih dosaku? Dan Ayub berhak untuk bertanya seperti itu. Apa sih salahku sampai aku sampai seperti ini? Dan kalau kita baca di dalam pasal-pasal yang pertama, di situ dikatakan Ayub itu orang yang saleh. Kurang apa aku? Setiap kali anak-anakku habis pesta pora, besok paginya mengadakan persembahan di hadapan Tuhan, korban bakaran kepada Tuhan. Ayo mengajak, ayo kita berdoa. Siapa tahu dalam kalian berpesta pora, tahu-tahu ada ucapan-ucapan yang menyakiti hati Tuhan. Siapa tahu kalian itu mengutuk Tuhan. Siapa tahu kalian mempercakapkan kata-kata yang tidak senonoh, di mana Tuhan tahu. Ayo kita berdoa. Wah, di antara kita ada enggak memperhatikan anak-anaknya seperti itu? Saya selaku hamba Tuhan, saya tidak seperti itu, saudara. Kalah dalam hal kesalehan dibanding dengan Ayub. Hidupnya kudus, anak-anaknya pun tidak boleh salah, dididik dalam didikan yang benar. Ada hamba Tuhan yang mungkin karena mau mengambil sebuah kalimat atau mengambil contoh yang negatif, diambillah Ayub sebagai orang yang negatif, yang gagal mendidik anak. Saya pikir ya orang tersebut juga gagal mengartikan kebenaran firman Tuhan. Ada yang mengatakan, aduh, kenapa Ayub sampai seperti itu? Karena anak-anaknya tukang pesta pora, makanya digantikan dengan anak-anak yang cantik-cantik setelah masa apa namanya? Setelah tulah itu berhenti. Tidak seperti itu ceritanya. Ayub orang yang saleh. Dan itu Ayub alami, anak-anaknya mati itu bukan karena keberdosaan anak-anak Ayub, dan bukan karena Ayub tidak bisa. Dikatakan bahwa Ayub selalu mengajak untuk anak-anak berdoa, dan itu dikatakan salah. Bukan cuma diajak berdoa, harus dididik juga. Emangnya Alkitab sebodoh itu gitu? Tidak seperti itu. Tentunya mungkin tidak tercatat. Sedangkan Ayub saja mengajak anak-anaknya berdoa, berarti juga mendidik. Betul. Berarti mendidik anak-anak itu juga untuk hidup takut akan Tuhan. Jadi saya sangat tidak setuju ada umat Tuhan yang menyalahkan Ayub tidak bisa mendidik anak-anak. Tidak seperti itu konsepnya. Konsepnya Ayub saat itu menghadapi ujian yang cukup berat, dan itu diizinkan oleh Allah. Ada tahapan-tahapan. Jadi kalau anak ajar itu disalahkan, berarti kambing domba yang mati juga harus disalahkan. Berarti lembu sapi juga disalahkan. Onta yang mati juga disalahkan. Gembala-gembala yang menggembalakan itu juga harus disalahkan. Dan itu salah Ayub semua. Tidak seperti itu konsepnya. Ayub memang menghadapi ujian yang sangat berat, dan Ayub menang menghadapi itu. Itu konsep yang sebenarnya di dalam Alkitab. Jadi jangan dirubah-rubah karena mau mengambil sebuah arti, akhirnya apa yang ada itu dirubah artinya untuk membenarkan argumentasi.
pembicara, nggak boleh saudara ya. Nah, Ayub alami hal yang sangat tidak enak. Tapi di tengah-tengah pergumulan, sebuah kalimat yang indah, yang itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Memang kamu Ayub, aku tidak salah menikah. Di mana kata-kata Ayub ini merupakan kalimat yang sungguh dahsyat luar biasa. Sebuah kalimat iman yang luar biasa. Dia berkata, karena ia tahu jalan hidupku. Tuhan tahu jalan hidup kita semua. Amin. Tidak usah percaya dengan ramalan-ramalan orang yang duduk-duduk di pasar beramal. Gitu ya. Saya tadi baca di Facebook apa-apa. Untungnya orang yang lahir tahun 71. Woi, saya perhatikan. Malangnya orang yang lahir tahun 71. Kok tahu ya? Terus akhirnya tak cocok-cocok nih dengan nasibku. Iya, tak pikir sampai akhirnya dalam hati belum selesai akhirnya, oh Tuhan ampuni saya. Tak cocok-cocok, hampir benar saudara, hampir benar. Iya, hati-hati. Tidak usah percaya hal-hal gitu. Percaya sama kemurahan Tuhan. Percaya sama rancangan Tuhan. Percaya sama tangan Tuhan yang merenda kita. Ketahuilah bahwa Dia tahu apa yang Dia mau kerjakan untuk setiap pribadi lepas pribadi kita. Masa sih Dia kan cuma satu, sedangkan kita jutaan, miliaran. Apa bisa? Ya, karena Dia Allah. Kalau tidak bisa, karena Dia manusia. Tapi karena Dia Allah, Dia bisa memperhatikan satu persatu anak-anak. Memperhatikan masa depan anak-anak kita. Lebih tahu dari apa yang kita tahu selaku orang tua. Katakan amin. Di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kondisi yang ada dalam kehidupan Ayub yang belum tahu bahwa kapan selesainya penderitaan yang dialami, tetapi dalam posisi yang seperti itu, di tengah-tengah keterpurukan, dia tidak menyangkal nama Tuhan. Bukankah orang sakit sangat senang apabila dijenguk, dibesuk, betul? Tapi bayangkan orang yang membesuk kita saat kita sakit. Terus lihat kita, terus ngata-ngatai, oh pancen ini. Dia ini kan makan gorengan 5 ngaku 2. Makanya ya, ojo tekan ngapus sih, ya gini nih, akhirnya masuk rumah sakit. Bayangkan di tengah-tengah penderitaan yang dirasa, tahu-tahu ada yang datang dan menuduh kita macam-macam. Ada seorang anak Tuhan berdoa kepada ada anak Tuhan yang sakit. Waktu saya berdoa, dan saya berdoa ada jemaat dari adik saya yang di Mandaran ya, di Mandaran itu. Saat itu Om Tommy masih pelayanan di situ. Saya berdoa, Tuhan ampuni dosa-dosanya. Benar apa salah saya, saudara? Tidak ada salahnya, walaupun tidak 100% benar. Tapi yang pasti saya tidak tahu kan ya, karena saya hamba Tuhan tamu,
Dan diajak besuk sama adik saat itu, ayo kok, ada anak Tuhan sakit. Ya kebetulan memang pas lewat, terus mampir berdoa. Saya ditunjuk doa, dan saat doa saya katakan ampuni dosa-dosanya. Sampai habis amin dan bla 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 bla, pulang dikasih tahu, ini gembalanya tidak terima sekarang. Oh, dia anak Tuhan yang setia. Saya baru ingat akan doa saya gitu. Dia pendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Walaupun usianya sudah lanjut, tapi saya selaku gembala merasa sangat ringan karena doa-doanya. Itu saya berdoa, saudara, supaya diampuni dosa-dosanya. Gembalanya tidak terima, saudara ya. Jemaatku tidak sedosa itu, gitu loh, seolah-olah gitu ya. Aku sebagai gembala, aku tahu jemaatku. Bayangkan dengan apa yang dirasakan oleh Ayub. Ayub yang merasakan penyakit itu sendiri. Dan itu teman-temannya yang tadinya ikut berbela-sungkawa. Melihat Ayub dengan penderitaan yang begitu luar biasa, mereka berkata, oh kamu ini kena kutuk. Kamu ternyata penipu, kamu ternyata begini begitu. Ayub berkata, aku tidak bersalah. Dan ungkapan ini dia katakan karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Apakah Ayub saat itu tahu bahwa dia diuji oleh Allah? Tidak tahu. Ayub pun juga mungkin bertanya-tanya, salahku apa? Apakah tata caraku beribadah itu salah? Apa yang kurang? Mungkin. Dia juga bertanya-tanya. Ternyata teman-temannya juga menyalahkan dia. Berarti memang ada yang salah, tapi dia berkata, aku tidak salah. Dan akhirnya dia berkata, dia menguji aku. Dia tahu jalan hidupku. Aku tahu dia adalah Allah yang adil. Dia tidak mungkin menghukum orang yang tidak bersalah. Karena dia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Terkadang kita diperhadapkan dengan hal-hal yang tidak adil, saudara. Dituduh macam-macam. Berdiam diri dan berdoa seperti Ayub. Tuhan, aku tahu banyak salahku, tapi dalam hal ini aku tidak salah. Tapi kalau ini merupakan ujian, aku akan timbul seperti emas. Dan yang amin. Aku akan timbul seperti emas. Ini keyakinan daripada Ayub. Saya mau sampaikan pada saat malam hari ini betapa Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang tahu keberadaan kita. Dia yang mengetahui jalan hidup kita. Saya teringat Yeremia pasal 29. Kita lihat aja saudara ya. Yeremia, dalam kitab Yeremia pasal 29. Ayat yang ke-11, ini juga ayat yang tidak asing bagi kita. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Kak Fani, bisa baca? Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan
Ayub tadi itu bahasa iman. Itu ungkapan atau bahasanya Ayub dalam hal dia membela diri, membela perkaranya bahwa aku benar. Sehingga dia berkata, karena ia tahu jalan hidupku. Jadi bahasa iman, bahasa yakin bahwa Tuhan itu tahu jalan hidupku. Tetapi Yeremia pasal 29, Yeremia meneruskan suara Tuhan disampaikan kepada bangsa Israel saat itu, sehingga ayat 11 mengatakan bahwa sebab aku ini, aku guru besar menurut Allah sendiri. Jadi ungkapan Allah disampaikan apa adanya oleh Yeremia kepada bangsa Israel. Dia berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Loh. Ayub, bahasa iman di dalam Yeremia, Allah juga menegaskan, ya, bahwa aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu untuk kamu, untuk jemaat di Makedonia. Dia punya rancangan untuk setiap kehidupan kita. Dan rancangan itu bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan sakit penyakit, bukan rancangan kegagalan, tetapi rancangan keberhasilan, rancangan damai sejahtera, rancangan apa saudara? Bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Itu rancangan Tuhan untuk setiap kehidupan kita. Nah, terkadang kita memang tidak tahu, siapapun kita tidak tahu bagaimana rancangan Tuhan. Itulah sebabnya bagaimana supaya kita tahu rancangan Tuhan. Doa itu bisa menyingkapkan rahasia Tuhan untuk kita dapat ketahui apa sebenarnya maksud Tuhan di dalam kehidupanku. Orang-orang yang suka berdoa, ada banyak mereka yang akhirnya Tuhan kasih tahu, ini loh rancanganku untukmu. Dan bagaimana kalau kita tidak tahu rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita? Seringkali karena kita tidak tahu rancangan Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita, seringkali ada banyak langkah-langkah yang tidak berkenan kepada Tuhan kita lakukan. Terkadang karena nggak tahu rancangan Tuhan yang bagaimana, langkah-langkah yang kita kerjakan itu salah. Saya orangnya itu kalau bawa firman Tuhan itu lebih ke biblical. Apa itu biblical? Ya, lebih banyak mengupas ayat-ayat firman Tuhan. Biblical itu berarti dasarnya semua Alkitab. Tapi kalau teologi, ya itu nanti dari buku-buku, ada tambahan buku-buku yang lain. Saya lebih senang mengupas ya Alkitab, menjawab Alkitab begitu ya. Contoh-contoh, ada beberapa contoh saja. Saya persiapan saya tidak mencarikan contoh, tetapi mengingatkan, bukankah Abraham dan Sarah sebenarnya sudah tahu rancangan Tuhan? Jelas kok, pergilah dari tempatmu ini, pergi. Aku akan memberkati engkau dan aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar. Aku akan
membuat keturunanmu seperti pasir di tepi laut, bintang di langit. Banyaknya. Tapi apa yang terjadi? Sarah tidak sabar. Sarah, ada hamba Tuhan yang berkata, Sarah membantu Tuhan. Gitu ya. Artinya pikirnya Sarah, aku wis umur 90 tahun, bujuku wis 100 tahun. Apa mungkin Sarah akhirnya ambil jalan pintas, menjadikan Hagar pembantunya untuk menjadi istri Abraham. Berdampak apa saudara? Ya, dampak dari ketidaksabaran, dampak dari dalam tanda kutip membantu Tuhan, gitu ya, merasa lebih pintar dari Tuhan, dampak dari melangkahi cara Tuhan, sampai sekarang saudara akibatnya. Sampai akhirnya ada pengusiran, sampai akhirnya ada ini dan itu yang tidak harmonis sampai sekarang. Sarah melakukan hal yang salah. Ada juga kita perlu ya. Bukan 1 Samuel. Kita perut ya. Nama-namanya bersama. Di kita perut itu ada sepasang suami istri dengan 2 anaknya, Elimelek dan Naomi dan Elimelek mempunyai anak 2, Mahlon dan Kilion. Karena Bethlehem itu terjadi kelaparan, akhirnya mereka berdua mengumpulkan keuangannya, melarikan diri dari Bethlehem. Tahu arti Bethlehem? Rumah roti. Apa itu rumah roti? Bukan rumahnya itu dari roti gitu. Artinya namanya rumah roti itu istilah yang artinya penuh dengan kelimpahan makanan begitu, rumah roti. Tetapi kelaparan juga. Pergi ke Moab, merencanakan rencana yang supaya nanti aku di Moab bisa mendapatkan kehidupan. Tapi apa yang terjadi? Tidak berapa lama sampai di Moab, Elimelek mati. Sebenarnya itu sudah merupakan peringatan. Tinggal Naomi, Mahlon dan Kilion. Ya, Mahlon dan Kilion nikah sama orang Moab. Setelah menikah belum punya anak, matilah mereka, Mahlon dan Kilion. Terjadilah 3 janda dalam 1 bilik. Dalam 1 atap gitu ya. 1 atap dalam 1 atap ada 3 janda, Naomi, Ruth dan Orpah. Singkat cerita, Orpah kembali dan Naomi kembali lagi ke Bethlehem bersama Ruth. Saat orang bertanya-tanya, oh itu kan bukankah itu Naomi? Naomi berkata, aku telah salah di hadapan Tuhan. Jangan panggil aku lagi Naomi, tapi panggil aku Mara.
Kenapa marah? Karena kepahitan hidup Tuhan timpakan atasku. Apa arti dari semuanya ini? Kalau kita tidak bertanya-tanya sama Tuhan, kita punya rancangan-rancangan yang terbaik menurut kita. Tetapi kalau itu tidak berkenan kepada Tuhan, langkah demi langkah, jadinya hasilnya kepahitan, kepahitan, dan kepahitan. Ayub berbeda. Dia tahu bahwa Allahku adalah Allah yang mengetahui segala rancanganku tentang aku. Aku yakin aku akan menang dan aku akan timbul seperti emas. 2 kali ganda kekayaan Ayub Tuhan pulihkan. Tuhan berikan kesehatan, bahkan Ayub bisa melihat sampai keturunan yang keempat. Luar biasa. Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Yakini bahwa Dia tahu semua rancangannya untuk kita. Bahwa rancangan Tuhan itu terbaik. Sedikit saya bersaksi. Walaupun ini sering saya saksikan, tapi saya mau sampaikan lagi. Secara manusia, saya ditempatkan di tempat ini. Mau saudara, bapakku Suki dibanding opatku di sini. Tempat pelayannya orang tuaku 2 saudaranya. Sebagai anak sulung laki-laki, tentunya siapa lagi kalau bukan saya sebagai anak sulung yang pertama. Tapi ternyata orang tua saya punya pandangan yang terbaik untuk anaknya. Dan rupanya juga rancangan Tuhan itu indah. Ya, terus akhirnya saya sempat berandai-andai. Andai kata saya akhirnya mengembalakan gereja tangan, kenalan saya hamba-hamba Tuhan mungkin sangat sedikit. Dengan saya berada di kalangan sini, kenalan saya apalagi yang dengan hamba Tuhan di gunung atas Gunung Wilis, banyak sekali. Kami bisa kenal banyak orang dan dekat gitu ya dengan hamba-hamba Tuhan. Coba kalau di Rejo Tangan, adik saya sekarang di Rejo Tangan yang mengembalakan, kenalannya sedikit. Kadang kalau ketemu sama beberapa hamba Tuhan, tanya saya, kok itu siapa ya? Itu siapa ya? Dalam hati saya, iya. Ternyata rancangan Tuhan itu indah. Sungguh sangat indah. Ini sedikit saja, apa yang kami alami, kami bagikan kepada saudara. Ya, baik di tangan yang sebesar itu, serangan sebesar itu, belum ada AC, saudara. Di sini ada, amin. Kemelet ya, kembali lagi di Makedonia ini. Udah gitu, aduh berkat-berkat itu tambah-tambah. Tadi tante-tante itu di telepon saudara, sama mama adik yang di Palu sakit, dalam kondisi sakit. Tadi tanya cerita, puji Tuhan sudah ada AC di Makedonia. Diakhiri dengan ngomong-ngomong sama tante saya, itu kamar yang biasa mama tidur itu belum di AC, belum. Nanti itu mama yang ngasih AC. Wow, kemelet ya. Tak pikir, saya itu tidak pernah mikir ya untuk itu semua. Tapi Tuhan pelihara. Saya juga tidak punya rencana untuk itu semua. Tapi kalau Tuhan sudah memberkati kita, kita pun semua
Kok pendeta netok? Enggak, jemaat lebih diberkati Tuhan. Katakan amin. Saya yakin dan percaya semua kita diberkati Tuhan. Jadi rencananya tidak tahu kapan mau datang, dan itu nanti akan dikasih, saudara. Waduh, nanti hari-hari tidur terus ini. Iya. Tapi tidak tahu nanti listriknya kuat atau enggak gitu ya. Ya, tapi saya sampaikan firman Tuhan ini bukan berarti saya kepingin cerita seperti itu, bukan saudara. Tapi intinya, ayo sebagai anak-anak Tuhan, bahwa kita semua ada dalam rancangan Tuhan. Tuhan punya rancangan yang terbaik dalam kehidupan kita. Saya sangat bangga, saya sangat senang dengan apa yang diucapkan oleh Ayub. Ini ungkapan orang yang menderita, saudara. Dan ungkapannya sangat dewasa banget. Saya suka sekali istilah itu ya, saudara. Istilah dewasa. Bahasanya Ayub ini sangat dewasa. Di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah caci maki dari teman-temannya yang diungkapkan, ia tahu jalan hidupku. Aku tahu dia memuji aku, dan kalau aku keluar dari sini, aku timbul seperti emas. Terkadang kita diperhadapkan dengan kondisi seperti itu. Aku kok seperti ini? Ingat, dengan penuh keyakinan berkata, Ekutut, kamu tidak akan lama hinggap dalam hidupku, karena ujian ini aku akan alami kemenangan, dan aku akan timbul seperti emas. Aku akan menang. Ayub bisa menang. Pahlawan-pahlawan iman dalam Alkitab kita bisa melihat mereka menang menghadapi semuanya dengan berkat yang Tuhan limpahkan, lipat kali ganda. Saudara dan saya juga punya hak untuk mendapatkan itu semua. Alkitab ditulis bukan sekedar kita baca, tapi juga boleh menjadi pengalaman pribadi kita. Pengalaman untuk keluarga kita. Pengalaman untuk bagaimana kita hidup di dalam dunia. Biarlah berkat Allah dilimpahkan untuk kita semua. Amin. Nanti tak mau kita masuk dalam doa malam hari ini. Puji Tuhan telah memberkati kita semua. Kiranya kebenaran firman Tuhan menjadi kekuatan untuk kita melangkah, bukan kita sendiri, tetapi bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mengangkat satu pujian. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku.
firman. Firman yang berkuasa yang merubah hidup kami, yang membawa kami lebih dewasa di dalam pengiringan dan pengenalan kami akan Engkau Tuhan Yesus. Kami rindu kekuatan kuasa-Mu yang memampukan kami setiap hari. Kalau kami menghadapi ujian, kuatkan iman kami, mampukan kami Roh Kudus, agar kami nanti timbul seperti emas, sebagaimana pengalaman Ayub dengan Tuhan. Dia alami kekuatan, dia alami pertolongan Tuhan, dia alami kuasa mujizat Tuhan. Biarlah itu juga menjadi bagian kami Tuhan. Kami sadar kami tidak sekuat Ayub menghadapi persoalan. Sebab itu Tuhan Yesus, kami hanya pasrahkan hidup kami pasrahkan segalanya yang kami hadapi hari-hari ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Karena kami percaya pertolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi kami. Memberkati semua kami yang hadir pada malam hari ini ya Bapa. Engkau tahu setiap hati kami. Kami mau tetap setia di hadapan Tuhan. Engkau yang memberkati anak-anak-Mu, mulai dari Bu Sukri, Bu Paini, Bu Tibauli, Saudari Kesia, Pak Karti, Bu Supatmini, Joshua. Berkati Angelica, berkati Bu Niken, berkati Timothy, berkati Bu Susi, berkati Bu Sulusi, berkati Fanya, berkati kami hamba-Mu suami istri, semua kami yang datang pada saat sore ini. Kami dilimpahi dengan berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar sebelum kami pulang, kami akan bawa korban syukur kami. Kuduskan setiap persembahan kami, hati kami, pikiran kami, saat kami memberi persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Dan setelah itu kami akan pulang. Tuhan, Engkau menyertai perjalanan kami, jauh ataupun dekat, kami dalam penyertaan dan pimpinan Tuhan. Bahkan sepanjang malam ini kami dalam lindungan dan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak lupa juga kami berdoa untuk anak Neta yang juga boleh datang bersama-sama. Kami bersyukur karena berkat-Mu Tuhan tercurah bagi kami semua. Ini doa sembahyang kami kepadamu. Kami akhiri ibadah malam ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kami. Haleluya. Amin. Selamat sore. Tuhan Yesus memberkati.